Perkenalkan, nama saya Aurora Vernika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kok kita sering membuat keputusan yang sepertinya masuk akal, tapi kemudian kita sadari itu ternyata tidak masuk akal? Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk berpikir kritis bukan lagi sekedar kelebihan, tapi kebutuhan. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikiran menggunakan pemikiran yang efektif, independen, jernih, dan rasional. Nah, untuk memahami bagaimana kita bisa berpikir lebih kritis, mari kita lihat bagaimana otak kita bekerja saat mengambil keputusan. Daniel Kahneman di bukunya Thinking Fast and Slow memperkenalkan kita pada dua sistem berpikir yang kita gunakan setiap hari. Sistem 1 adalah cara berpikir yang cepat dan autopilot. Jika ditanya 2 tambah 2, pasti kita akan otomatis menjawab 4. Sedangkan sistem 2 adalah cara berpikir yang lebih lambat dan analitis. Misalnya kalian diberikan soal 34 kali 24, itu sistem 2 otak kalian yang akan bekerja. Seringkali kita cenderung mengandalkan sistem 1 karena cepat dan mudah. Namun itu bisa menyebabkan kita terjebak dalam bias dan kesalahan berpikir. Confirmation bias. Salah satu bias yang umum adalah bias konfirmasi. Bias ini membuat kita cenderung mencari dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita, sementara kita mengabaikan informasi yang bertentangan. Contohnya, jika kalian sudah yakin bahwa orang sukses bangunnya jam 5 pagi, kalian mungkin hanya akan mencari artikel yang mendukung pendapat itu dan mengabaikan informasi yang lain. Lalu ada availability heuristic atau bias ketersediaan. Bias lain yang sering kita hadapi adalah bias ketersediaan. Ini terjadi ketika kita melihat probabilitas atau frekuensi suatu kejadian berdasarkan seberapa mudah kita mengingat contoh-contohnya. Misalnya setelah menonton berita tentang kecelakaan pesawat, kita mungkin merasa bahwa terbang lebih berbahaya daripada sebenarnya, karena contoh kecelakaan tersebut lebih mudah diingat. Lalu ada juga disebut dengan halo effect atau bias daya tarik, di mana kita cenderung menilai orang atau hal-hal yang lebih menarik secara fisik lebih positif. Misalnya, kita mungkin lebih percaya pada pendapat seseorang berpenampilan menarik daripada yang tidak, meskipun keduanya memiliki informasi yang sama. Oke, kita telah membahas beberapa bias kognitif yang sering mempengaruhi cara kita berpikir dan membuat keputusan. Mengetahui dan mengenali bias-bias ini adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dengan memahami ada sistem 1 dan sistem 2 dalam otak kita, dapat mengetahui sistem 1 dapat otak kita bekerja dengan cepat dan otomatis. Seringkali mengarahkan kita kepada kesimpulan yang tidak tepat karena dipengaruhi oleh bias-bias kognitif. Penting untuk memperlambat proses berpikir dan menggunakan sistem 2 untuk kita dapat melakukan evaluasi, pertimbangan berbagai sudut pandang. Dengan meningkatnya kesadaran akan cara kerja otak kita, mengakui bahwa bias-bias kognitif dapat mempengaruhi keputusan kita. Penting untuk diingat bahwa berpikir bukanlah sekedar keterampilan intelektual, tetapi juga suatu sikap mental untuk terus belajar dan memperbaiki cara kita berpikir. Dengan demikian, kita dapat menghadapi dunia semakin kompleks dengan lebih percaya diri dan efektif. Itu dari saya, sekian, terima kasih.